Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Karena diulang dari awal, jadi saya jelaskan juga dari awal kemarin. Baik, kitab Majalisus Saniyah, syarah daripada kitab Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in An-Nawawiyah ini atau kitab Arba'in An-Nawawiyah ini disyarah lebih dari 20 syarah ya. Jadi memang syarahnya itu banyak, bahkan lebih dari 20 syarah. Dan ini salah satunya yang kita kaji, Majalisus Saniyah. Jadi Arba'in Nawawi ini itu berisi 40 hadis, hadis pokok tentang apa-apa yang menjadi dasar dalam agama Islam. Kemudian disyarah, salah satunya syarah yang kita baca sekarang, yakni kitab Majalisus Saniyah yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Syihabuddin Ahmad bin Hijazi Al-Fashani. Baik, Imam An-Nawawi sendiri, beliau adalah seorang ulama tersohor dari Damaskus, negara Syria. Beliau bernama Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Itu nama lengkap Imam An-Nawawi. Nama atau nisbat An-Nawawi atau An-Nawawi ini nisbat pada sebuah daerah bernama Nawa yang terletak di pusat kota Al-Jaulan yang berada di kawasan Hauron, provinsi Damaskus atau Dimishko, negara Syria. Beliau Imam An-Nawawi lahir pada pada bulan Muharram tahun 631 Hijriah, dan beliau dijuluki dengan Muhyiddin atau penghidup agama. Dalam riwayat, beliau bahkan kurang berkenan dipanggil dan digelari dengan julukan tersebut, dan ini merupakan bentuk daripada ketawaduan beliau. Kemudian masa kecilnya Imam An-Nawawi ketika beliau berumur 10 tahun ya, beliau ini disibukkan dengan membantu orang tuanya, yang menjaga toko dan barang dagangan, yang dimana ayah beliau ini juga seorang yang terkenal dengan kesolehan dan ketakwaannya. Jadi dikisahkan bahwa beliau pernah pada masa kecilnya ketika berumur 10 tahun, dikisahkan bahwa beliau ini pernah dipaksa oleh teman-teman sebayanya untuk bermain bersama mereka. Jadi riwayat yang benar ini ya. Pertemuan kemarin saya bilang kan beliau menangis lantaran tidak diajak oleh teman-temannya untuk bermain. Enggak, yang benar adalah justru beliau ini dipaksa oleh teman-teman sebayanya untuk main bersama, tapi beliau ini menolak dan tidak mau. Menolak dan tidak mau daripada ajakan dan paksaan teman-temannya tersebut. Sehingga pada akhirnya ya, beliau berhasil lolos dan lari dari paksaan teman-teman beliau. Untuk kemudian beliau menangis, menyendiri, dan kemudian beliau sibukkan menyendirinya beliau dengan membaca Al-Quran. Memang Imam An-Nawawi ini sejak dari kecil gemar membaca Al-Quran. Bahkan
Nah, bahkan ketika menjaga warung atau toko dari perintah ayahnya tadi, itu ketika beliau menjaga warung, beliau ini menyibukkan dirinya dengan membaca Al-Quran. Sampai kemudian ada seorang syekh bernama Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marokisi, salah seorang ulama dan juga seorang waliullah ya, pada masa itu, menceritakan bahwa Imam An-Nawawi ini saat disuruh oleh ayahnya untuk menjaga toko, akan tetapi kesibukannya dengan Al-Quran itu tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual beli atau aktivitas menjaga tokonya beliau. Nah, maka melihat keadaan yang demikian yang disaksikan oleh Syekh Yasin bin Yusuf Al-Marokisi ya, kemudian beliau menemui orang tuanya, menemui ayahnya Imam An-Nawawi kecil. Kemudian beliau menyampaikan anak ini kelak akan menjadi orang yang paling alim dan paling zuhud di zamannya. Sudah ada tanda-tandanya ya. Langsung wali lagi yang ngomong. Kemudian beliau memulai pengembaraannya untuk mencari ilmu pada usia 19 tahun ya. Dan usia beliau ini bisa dibilang sangat terlambat pada saat itu, mengingat umumnya anak-anak pada masa itu sudah mulai mencari ilmu sebelum baligh atau di bawah umur 15 tahun. Akan tetapi hanya butuh waktu 6 tahun saja dari awal beliau menuntut ilmu pada ketika beliau berumur 19 tahun sampai beliau memasuki 6 tahun, berarti umur 25 tahun ya. Nah, beliau sudah mampu menulis banyak kitab dan beliau juga sudah beliau mulai menulis kitab Raudatul Talibin. Nah, itu masyhur lah kitabnya itu ya. Kemudian beliau menulis banyak kitab dan bahkan dari beberapa karangan-karangan beliau ini menjadi rujukan penting dalam madhab Syafi'i. Nah, kita sudah maklum lah ya, kalau udah baca Nihayatus Sul atau apapun itu atau fikih-fikih yang lain pasti ada Imam An-Nawawinya ya. Nah, kemudian di antara karangan-karangan beliau yakni ada kitab Al-Arba'in An-Nawawi, ini syarahnya, kemudian syarah Sahih Bukhari, kemudian Riyadhus Shalihin, ini dalam disiplin ilmu hadis, kemudian ada kitab Raudatul Talibin, Al-Majmu' Syarah Muhadzab, sama Minhajut Talibin, ini dalam disiplin ilmu fiqih, kemudian ada Tahdzibul Asma wal Lughat dalam disiplin ilmu bahasa, kemudian ada Adabu Hamalatil Quran dan Mustadil Arifin dalam disiplin ilmu atau disiplin etika. Kemudian beliau wafat pada tahun 676 Hijriah ketika atau dalam usia 45 tahun. Muda ya, maksudnya nggak terlalu sepuh banget, tapi sudah bisa menghasilkan karya yang sangat banyak ya, dan tersebar kemana-mana. Nah, itu pengarang dari Arba'in An-Nawawi ya, matan yang disyarah atau matan dari syarah kitab yang kita kaji sekarang. Kemudian Majalisus Saniyah ini dikarang oleh Syekh Al-Imam Syihabuddin Ahmad bin Hijazi Al-Fashani.
Beliau seorang faqih, kemudian bermadhab Syafi'i juga, dan beliau termasuk dari orang-orang yang bergelut di dalam ilmu hadis, atau sering dan intens bergelut di dalam ilmu hadis. Adapun disebut nama beliau Al-Fashani itu dari nama Al-Fashan yang berada di Mesir. Teman-teman bisa cek sendiri itu Al-Fashan namanya, di Mesir, di daerah mana gitu, terusan apa gitu saya lupa, nggak saya catat tadi. Kemudian di antara kalangan-kalangan beliau ini ada ya ini yang kita baca, Majalisus Saniyah fil Kalami al-Arba'in an-Nawawiyyati. Kemudian ada Tuhfatul Habib, syarah daripada Nazam Ghayatul Taqrib. Kemudian ada kitab Mawahibus Samad, mensyarah Matan Zubad. Kemudian ada Tuhfatul Ikhwan tentang wirid-wirid. Kemudian ada Al-Qaladatu Al-Jawhariyah, syarah daripada Nazam Al-Jurrumiyah lil Umraiti. Nah itu. Dan beliau wafat pada tahun 978 Hijriyah. Itu kurang lebih singkatnya ya tentang biografi daripada pengarang matan dan pengarang syarah, yakni Majalisus Saniyah. Baik, sekarang kita masuk ke kitab ya. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari awal ya. Alhamdulillahi, adapun segala puji lillahi itu hanya bagi Allah. Alladzi waffaqna, yang dimana telah memberikan taufik. Allah, yang dimana Allah telah memberikan taufiknya kepada kita liadai afdalil ta'ati, boleh juga afdalil ibadati, boleh ditambah, dan telah memberikan taufik kepada kita liadai untuk melaksanakan afdalil ibadati, seutama-utamanya ibadah-ibadah atau ketaatan-ketaatan. Wa awqafana ala kaifiyati, dan yang telah menjadikan atau menetapkannya Allah terhadap kita ala kaifiyati, atas tata cara iktisabi akmalis sa'adati, mengusahakan sesempurna-sempurnanya as-sa'adati, kebahagiaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah wahdahu, yang Maha Esa, dia Allah. Wahdahu menjadi hal ya, la syarika lahu, yang Maha Esa dia Allah, lagi tidak ada sekutu baginya Allah. Rabbul ardina was samawati, raja atau Tuhan al-ardina, bumi-bumi dan langit-langit. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya sayyiduna Muhammad abduhu, dia Muhammad hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Al-muayyadu bi afdalil ayati, al-muayyadu yang dikuatkan bi afdalil ayati, dengan seutama-utamanya ayat-ayat atau Al-Quran, maksudnya ayat itu ya. Wal mu'jizati, dan seutama-utamanya mu'jizat-mu'jizat. Sallallahu alaihi, semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya alaihi, terhadap atau ke atas baginda Rasul Sayyidina Muhammad, wa ala alihi,
dan ke atas saudara-saudaranya atau terhadap saudara dan terhadap keluarga-keluarganya, maaf, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya, bihasabi ta'aqubil awqati dengan sekira-kira ta'aqubi bergantinya al awqati waktu-waktu, wassaati dan masa-masa. Awqat itu waktu, kalau saat itu masa-masa ya. Jadi waktu dan masa ya, Rasul selalu dicurahkan rahmat. Wa ba'du dan setelah memuji, bersyahadat dan mengucapkan sholawat, fayaqulul abdu maka akan berkata al abdu seorang hamba, al faqiru yang fakir atau yang butuh, ila rahmatin terhadap rahmat rabbihi Tuhannya al abdu atau butuh terhadap rahmatnya Allah. Al mughni boleh atau al ghani boleh, yang maha kaya dia Allah atau yang maha mengayakan dia Allah. Siapa yang berkata? Ahmad bin Hijazi, dia Ahmad bin Hijazi Al-Fashani, ghafarallahu ta'ala lahu, semoga Allah memberikan ampunan, semoga Allah ta'ala memberikan ampunan baginya, dzunubahu daripada dosa-dosanya beliau, wasatara fid daraini dan menutup fid daraini di dalam dua dunia, yakni dunia dan akhirat, dua rumah, yakni dunia dan akhirat, uyubahu daripada aib-aib beliau. Hadhihi majalisu saniyatun, adapun ini iku majalisu, itu majalis, saniyatun majalisu ghairu munsharif, jadi tidak bertanwin ya, majalisu saniyatun, majelis-majelis yang mulia, saniyatun artinya mulia, fil kalami di dalam pembahasan atau di dalam pembicaraan, alal arba'in an-nawawiyyati terhadap arba'in an-nawawi atau matan atau kitab arba'in an-nawawi. Wada'tuha aku telah menyusun atau membuat majalis, hanya kembali ke majalis, yakni majalis litakuna tadhkiratan, agar menjadi itu majelis tadhkiratan, menjadi pengingat di nafsi, bagi diriku, walil qasirina dan bagi orang-orang yang lalai, mithli sepertiku, min abna'i jinsi daripada anak-anak jenisku. Maksudnya anak-anak jenisku ini ya kita, generasi setelah beliau dan orang-orang lain, maksudnya abna'i jinsi, yang Bani Adam semua kita, itu maksudnya. Doman ilaiha, doman ini nanti dia bisa bermakna ana gitu ya. Doman ana, dia jadi hal ya, doman dia bermakna ana. Maksudnya begini, ana doman, aku memasukkan atau menambahkan ilaiha kepada majalis, minal fawaidi adh-dharifati daripada faedah-faedah yang bagus, wal mawa'idhi asy-syarifati dan mau'izah yang mulia, wan nukatil latifati, nukati jamak dari nuktatun, jamaknya nukatuf, wan nukatil latifati dan poin-poin yang lembut atau halus, wan nawadiri dan hal-hal yang jarang-jarang, wal hikayati dan cerita-cerita, ma taqirru bihi apa-apa yang menjadi tenang bihi terhadap ma, ayunu yakni mata-mata, ulir raghabati mata-mata atau para mata, ulir raghabati orang yang mempunyai atau mereka yang mempunyai ar-raghabat keinginan atau mempunyai keinginan, begitu saja. Khotiman ini juga sama seperti tadi, aku menutup ya.
Aku menutuplah terhadap majalis bima yahtaju ilaihi, dengan apa-apa yang dibutuhkan ilaihi, terhadap apa-apa, terhadap ma, yakni qari'ul mi'adi, terhadap para pembaca atau para pembaca ya, qari'ul mi'adi, para pembaca hari akhir atau tentang hari akhir, al-mi'ad. Wa tashtaqu ilaihi, dan yang rindu ia akannya, ilaihi, terhadapnya, al-ainu, yakni akan matanya, wa yashtaqu ilaihi, dan yang menanti terhadapnya, ilaihi, terhadapnya, al-fuadu, yakni hatinya ya. Yang rindu akan matanya atau yang matanya rindu begitu nanti, dan yang hatinya menarik hatinya gitu ya. Min majlisin, daripada satu majelis, yata'allaqu bil khitami, yang terhubung dengan khitam atau penutup daripada majelis. Liyakuna kifayatan, agar menjadi penutup, agar menjadi kifayatan, menjadi sebuah satu kecukupan, lil wa'idhi, bagi para pemberi nasihat, firraqaiki, di dalam kelembutan-kelembutan, wal mawa'idhi, dan mawa'illah. Wa arju minallahi ta'ala, dan aku berharap, aku memohon kepada Allah ta'ala, an yakuna, agar Allah kholison, an yakuna, agar menjadi, agar menjadi kholison, menjadi ikhlas, liwajhihil karim, ikhlas hanya kepada Allah semata, wasababan, dan usaha ini sababan, menjadi sebab, lil fauzi, bagi atau untuk kemenangan, bin naimi al abadiyil muqimi, dengan kemenangan beserta nikmat-nikmat yang abadi, al muqimi, lagi abadi atau menetap. Abadi itu abadi, kekal. Kalau al-muqim itu menetap, tapi sama, tetap sama sebetulnya. Taroduf ya, nisbatnya taroduf, itu dua lafaz, al-abadi sama al-muqim. Baik, fa innahu ala ma yasha'u, maka sesungguhnya dia Allah, ala ma yasha', atas apa-apa atau terhadap sesuatu, yasha'u qadirun, atas terhadap segala maka sesungguhnya dia Allah atas apa-apa yang dia kehendaki, qadirun, maka Allah maha kuasa terhadap apa-apa yang beliau kehendaki. Wabil ijabati jadirun, dan dengan semua atau dengan penerimaan, dengan menerima semua doa-doa, yakni dia Allah jadirun, dia Allah maha layak untuk menerima doa. Amin. Enggak, terjemahkan yang tadi, maknanya yang mayasya, terhadap segala sesuatu. Nah begitu ya. Maka sungguhnya dia Allah terhadap segala sesuatu, gitu saja. Qadirun, dia Allah maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Wabil ijabati, dan dengan menerima semua doa-doa, dia Allah jadirun, dia Allah maha layak untuk menerima semua doa-doa. Amin. Baik, masuk ke dalam jam berapa sudah? Jam 5 belum? Syawal. Al-majlisul awwalu fil haditsil awwali. Adapun ini majlis yang pertama, fil itu di dalam hadis yang pertama atau tentang hadis yang pertama. Boleh nanti kalau mau pakai hadza, yaitu ada hadza yang ditakdir atau hadza al-majlisul awwalu. Begitu nanti.
Oh maaf, hadza al majlisul awwali. Nanti begitu. Hadza adapun jadi hadzanya nanti menjadi mubtada, al majlisunya menjadi khabar. Kalau mau pakai hadza. Baik. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi itu hanya bagi Allah al-qaimi yang maha mengurusi. Siapa Allah? Dia Allah ala kulli nafsin, atas semua jiwa atau seluruh jiwa, bima kasabat, dengan apa-apa yang telah dia usahakannya jiwa. Ar-raqibi ala kulli jarihatin, ar-raqibi ala kulli jarihatin, ar-raqibi yang naat kepada Allah ya, lillahi ya. Jadi ar-raqibi, ar-raqibi yang maha mengawasi ala kulli jarihatin, atas seluruh jarihatin, seluruh anggota tubuh, bima ijtarohat, dengan apa-apa yang dilakukannya anggota tubuh. Tapi ijtarohat ini nanti sebetulnya juga mempunyai makna yang sama seperti kasabah, mengusahakan. Hanya saja ijtarohat ini nanti mengusahakannya kepada hal-hal yang buruk, cenderung buruk. Itu pakai ijtaroha. Al-muttali'i, yang maha mengetahui ala domairil qulubi, yang maha mengetahui ala domairil qulubi, yang maha mengetahui atas atau terhadap isi-isi hati-hati, terhadap rahasia-rahasia hati. Al-qulub itu kan jamak, kalau dimaknai bahasa Indonesia itu jadi lucu bacanya, hati-hati atau banyak hati begitulah ya. Saking beberapa hati-hati ya begitulah. Iza hajasat, apabila terlintas di dalamnya rahasia hati. Iza hajasat, terlintas. Al-hasibi, yang maha menghitung. Alal khawatiri, atas itu khawatir dihapus ya. Dhoknya itu khawatiri. Al-hasibi, yang maha menghitung terhadap al-khawatir, terhadap pikiran-pikiran atau khotir-khotir. Idza ikhtalajat, apabila bergerak ya pikiran-pikiran. Alladzi la ya'zubu, yang mana dia Allah la ya'zubu, tidak jauh atau tidak terlarang, terhalang, maaf. Tidak jauh atau tidak terhalang, maaf. La ya'zubu, tidak terhalang dia Allah an ilmihi, daripada ilmunya Allah atau pengetahuannya Allah. Apa? Mithqalu dzarratin, mithqalu dzarratin, sesuatu sekecil dzarrah, fis samawati wal ardi, di dalam langit dan bumi. Taharrakat aw sakanat, yang bergeraknya sekecil dzarrah, apa-apa yang bergerak, atau yang diamnya, apa-apa yang sebesar dzarrah yang diam. Al-mahasibi, yang maha menghitung, sama atau mengawasi juga boleh, enggak menghitung saja. Al-mahasib ini, al-mahasibi, yang maha menghitung, alan naqiri, atas an-naqiri, bagian-bagian kecil, wal qitmiri, dan sesuatu yang kecil. Al-qitmir itu kulit tipis, bagian kulit yang tipis, berarti ya kecil gitu loh. Wal qitmiri wal qalili, dan yang sedikit, wal kathiri, dan yang banyak, minal af'ali, daripada af'al, perbuatan-perbuatan. Wa in khafiyat, dan meskipun khafiyat, tersembunyinya perbuatan-perbuatan ya. Al-mutafaddili, yang maha memberikan keutamaan biqabuli ta'atil ibadi, dengan menerima ketaatan-ketaatan hamba-hambanya. Wa in sagharat, dan meskipun
kecilnya ketaatan hambanya. Al-mutatawwili yang maha meluaskan bil afwi dengan pengampunan an ma'asihim daripada maksiat-maksiat mereka, himnya ke al-ibad wa in kathurat, dan meskipun banyaknya maksiat-maksiat. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan illallah kecuali hanya Allah semata, wahdahu yang maha esa dia Allah, la syarika lahu, lagi tidak ada sekutu baginya Allah. Ilahun la tuhitu bihi, yakni dia Allah adalah Tuhan la tuhitu bihi yang tidak diliputi bihi terhadapnya. Tuhan al-jihadu, yakni arah-arah, wala taktanifuhu, dan juga tidak mengepungnya, hu ilahun, mengepungnya Tuhan, al-araduna was samawati, yakni mengepungnya Tuhan dan tidak mengepungnya Tuhan, al-araduna was samawati, yakni bumi-bumi dan langit-langit, wa huwa ilal abidi, dan adapun dia Allah itu ilal abidi terhadap hambanya, aqrabu lebih dekat min hablil waridi daripada urat-urat nadinya. Maksudnya lebih dekat dari urat nadi di sini. Ada ulama yang menafsirkan kalau min hablil warid dekat dengan urat leher itu adalah kekuasaannya, pertolongannya, kekuasaannya, pertolongannya, karunianya. Itu lebih dekat terhadap hamba-hamba ya. Ada yang ulama yang mentafsirkan seperti itu. Min hablil warid. Soalnya nanti kalau diterjemahkan secara tekstual bahaya, nanti lebih dekat dari urat nadi. Yang alal asis tawa aja banyak perdebatannya, gimana hablil warid coba. Begitu. Baik, lanjut. Wa huwa ala kulli syai'in syahidun, dan adapun dia Allah itu terhadap segala sesuatu syahidun, dia Allah maha menyaksikan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya sayyiduna Muhammad abduhu, dia sayyiduna Muhammad hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah, alladzi raqqat rutbatuhu, alladzi raqqat rutbatuhu, yang dimana dia Sayyidina Muhammad raqqat tinggi. Raqqat itu bisa dimaknai tinggi atau utama, tinggi utama gitu ya. Rutbatuhu kedudukannya atau gelarnya atau pangkatnya, hu Sayyiduna Muhammad, fi sama'i nubuwatihi, di dalam langit kenabiannya Sayyiduna Muhammad, wa asra'atil khawariku, dan yang paling cepatnya al khawariku, hal-hal yang di luar nalar, ila janabihi, kepada sisinya Sayyiduna Muhammad, hina da'aha, ketika da'a memintanya Sayyiduna Muhammad terhadap al-khawarik, li'idhari mu'jizatihi, untuk menampakkan mukjizatnya Sayyiduna Muhammad. Wada'an nasa, dan telah menyerukan Sayyiduna Muhammad an-nasa terhadap manusia, ilallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fastajabati al-khalaiku, maka menjawab al-khalaiku para makhluk, li da'watihi, terhadap seruannya Sayyiduna Muhammad. Wa tawafaqatil qulubu, dan sepakat al-qulubu, hati-hati, ala sidqi mahabbatihi, terhadap kebenaran mahabbatihi, kebenaran kecintaan terhadapnya. Wal tadza al-khalq, wal tadza al-khalqu, atau al-khuluqu, maaf, khulqum, khulqoni, al-khuluqu ya, boleh mufrad boleh, jamak boleh, al-khuluq.
wal tadzaya wal tadzaya dan telah mendapatkan kelezatan al khuluqu makhluk bisimai dengan mendengar hadithihi, yakni hadisnya Sayyiduna Muhammad, hadisnya Rasul, wa akhbarihi dan akhbarnya Rasul, al-waridati yang datang anhu daripadanya, fi ghaibatihi ya, yang datang darinya Nabi anhu fi ghaibatihi, di dalam atau pada dalam keadaan ketidakadaannya Nabi. Maksudnya fi ghaibatihi kayak kita sekarang ini. Jadi para makhluk kayak kita sekarang ini yang hidup ya, setelah Kanjeng Nabi sudah wafat, yakni ghaib sudah tidak ada maksudnya. Nah, kita merasakan kelezatan ya dengan mendengar hadis-hadis beliau dan akbar beliau. Itu maksudnya syauqan ila ru'yatihi, yang merasa rindu ila ru'yatihi, untuk melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmatnya wasallam alaihi, dan semoga Allah selalu mencurahkan salamnya atau salawat dan salam selalu tercurah alaihi, terhadap baginda Rasul, wa ala alihi dan atas keluarga-keluarganya, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya, salatan wa salaman, sebagai salawat dan keselamatan, daimaini yang keduanya itu abadi, bidawami millatihi dengan abadinya atau dengan keabadian agamanya Sayyidina Muhammad. Amin. Wa ba'du, dan setelah mengucapkan syahadat dan mengucapkan sholawat, fa inna ahsanal hadithi kitabullahi, maka adapun sesungguhnya ahsanal hadisi, sebaik-baiknya perkataan atau berita, itu kitabullahi adalah kitabullah atau kalamullah atau Al-Quran juga boleh. Wa khairul huda huda Muhammadi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dan dia sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Wa syarrul umuri, dan buruknya perkara-perkara, muhdatsatuha adalah barunya perkara-perkara, wa kullu muhdatsatin, dan semua yang baru, bid'atun itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin, dan semua yang bid'ah, dolalatun, wa kullu bid'atin dolalatun. Jadi wa kullu muhdatsatin bid'atun, harokatnya begitu ya, wa kullu bid'atin dolalatun, dan semua apa-apa yang bid'ah itu dolalatun, celaka. Wa kullu dolalatin finnari, dan semua yang celaka finnari, tempatnya di dalam atau bertempat di dalam neraka. Baik, qauluhu bismillahirrahmanirrahim, perkataannya al-musannif bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu ditambah qauluhu boleh ya, di atasnya bismillah tambah qauluhu. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin, dari Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattabi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala sami'tu, dia Sayyidina Umar bin Khattab berkata, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dia Rasul berkata atau bersabda, innamal a'malu binniyati, adapun sesungguhnya amal-amal itu binniyati, dengan atau tergantung pada niatnya. Wa fi riwayatin binniyati, dan dalam beberapa riwayat atau riwayat yang lain maksudnya fi riwayatin binniyati, dengan lafaz niyat.
menjamak lafaz niatnya. Nah itu maksudnya. Jadi ada yang dengan bin niyah mufrad niyahnya, ada yang jamak. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan adapun sesungguhnya likulli imri'in itu bagi setiap orang ma nawa apa-apa yang telah diniatkan sesiapa orang, maksudnya akan mendapatkan balasan gitu ya dari apa-apa yang telah dia niatkannya oleh seseorang. Nah, begitu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka adapun barang siapa kanat hijratuhu yang hijrahnya ilallahi itu kepada Allah wa rasulihi dan rasulnya, fa hijratuhu maka hijrahnya ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan menyampaikannya kepada Allah dan rasulnya. Wa man kana hijratuhu ila dunya, dan adapun barang siapa yang hijrahnya ila dunya kepada dunia, yusibuha maka akan mendapatinya ad-dunya awim ra'atin atau perempuan atau seorang wanita. Jadi begini nanti, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha wa man kana hijratuhu ila imra'atin yatazawwajuha. Nah, begitu boleh. Begitu ya. Dan barang siapa yang hijrahnya kepada atau untuk karena perempuan semata, begitu, yatazawwajuha maka akan menikahkannya siapa atau terhadap perempuan imra'ah. Wa fi riwayatin yankihuha, dan di dalam beberapa riwayat atau suatu riwayat atau beberapa riwayat yang lain yankihuha itu disebutkan dengan lafaz yankihuha, bukan dengan yatazawwajuha. Nah, fahijratuhu, jadi putus. Fahijratuhu maka hijrahnya ila ma hajara ilaihi, kepada apa-apa yang dia telah hijrah. Man, siapa man yang berhijrah ilaihi terhadap apa-apa atau terhadap rawahu meriwayatkan hu al imam al muhadditsaini, dua orang imam daripada ahli hadis atau ya ahli hadis. Siapa? Abu Abdillahi Abu Abdillahi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah, yakni Abu Abdullah Muhammad atau Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah berdisbah ya, al-Bukhariyu al-Ja'fiyu wa abul, dan dia siapa dia Abul Husaini. Abu ini nanti atof ke Abu Abdillah yang di atas ya. Abul Husaini, dan Abul Husain Muslim bin Hajjaji, Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslimin, begitu. Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushayriyu An-Naisaburi fi sahihaihima, di dalam dua sahih mereka atau beliau berdua, alladzaini huma, adapun dua kitab sahihaihuma itu huma ashahul kutubi al-musannafati, yang keduanya merupakan ashahul kutub, paling ashahnya kitab-kitab, paling ashahnya kitab al-musannafah yang dikarang. Tambah teman-teman nanti di bawahnya fil hadithi dalam kurung begitu. Nah, al-Bukhari ashahul kutubi al-musannafati, bawahnya kasih keterangan fil hadisi, di mana keduanya itu dua sahih itu adalah ashahul kutubi, yakni
paling asohnya kitab yang dikarang fil hadis, di dalam disiplin atau pada fan ilmu hadis. Nah, nanti kalau nggak ditambah korina hadis bingung nanti. I'lamu, ketahuilah wahai kalian, ya ikhwani, atau i'lamu ikhwani, itu ada ya munada mahdhuf ya, tambah ya itu teman-teman, boleh nggak pakai ya juga nggak apa-apa. Ketahuilah kalian wahai saudara-saudaraku, begitu nanti, wahai saudara-saudaraku, waqafani Allahu wa iyyakum, semoga Allah memberikan aku taufik, wa iyyakum, dan kepada kamu sekalian, li taatihi, untuk bertaat kepadanya, bertaat kepada Allah. Anna bismillahirrahmanirrahim, adapun sesungguhnya bismillahirrahmanirrahim, kalimatun, itu sebuah kalimat, man tahaqqaqa biha, barang sesiapa orang yang merealisasikannya, man tahaqqaqa, boleh, atau dimaknai yang berpegang teguh, boleh ya, atau mengamalkan, boleh. Tuh, tahaqqaqa, man tahaqqaqa, barang sesiapa orang yang merealisasikannya, biha, dengan kalimat, satu kalimat tersebut, yakni bismillah, hanya kembali kalimatun, falahu, maka baginya, sesiapa man, jazilun nawali, yakni jazil itu melimpah, an-nawali pemberian, berarti maka baginya pemberian yang melimpah. Wa man zakaroha, dan barang siapa zakaroha, yang menzikirkannya, kalimat tersebut, balagha nihayatal amali, maka akan mencapai nihayatal amali, puncaknya sebuah pengharapan. Maksudnya puncaknya sebuah pengharapan, puncaknya pengharapan apa? Jadi kabul pengharapannya, itu maksudnya, akan terkabul harapannya. Nah, ada baru juga noleh sebentar. Oh ini, maaf. Balagha nihayatal amali wa man lazamaha. Ya gini aja lah. Ya gini. Wa man lazamaha khuli'at alaihi, dan barang siapa yang melazimkannya kalimat tersebut, khuli'at, maka akan dikalungkan baginya, alaihi, terhadap, maka akan dikalungkan alaihi, terhadapnya, khul'ul iqbali, dengan kalung penerimaan. Maksudnya diterima amal-amalnya, doa-doanya, serba diterima pokoknya, begitu. Khul'ul iqbal, kalung penerimaan. Wa ulbisa qalbuhu, dan dipakaikan qalbuhu, kepada hatinya, hilalal ittisali, hilalal ittisali, hiasan-hiasan ittisal, hiasan-hiasan yang wusul ya. Jadi hatinya itu akan selalu dihiasi dengan keadaan yang wusul kepada Rabbnya, karena sudah sering melanggengkan bismillah, menyebut nama Allah terus. Jadi hatinya itu wusul. Nah, itu orang yang suka baca atau yang mau melanggengkan membaca lafaz bismillahirrahmanirrahim. Wa ufrida, naibul fa'il ya. Wa ufrida ruhuhu, dan dikhususkan ruhnya, bisyuhudil jamali, dengan menyaksikan al-jamali, keindahannya, wastukhliso, dan dikhusus dan dibersihkan, maaf, ya, wastukhliso, dan dibersihkan hatinya, sirruhu, hatinya, bikasfil jalali, dengan tersingkapnya sebuah keagungan. Fahiya kalimatun, maka adapun hiya kalimatun, maka adapun ini kalimatun, yaitu sebuah kalimat, tawassala biha, yang dimana telah bertawasul, biha, dengan kalimat tersebut, Nuhun, siapa, Sayyidina atau Nabi Nuh alaihi salam, fi zamanil qadimi, pada waktu atau pada zaman yang telah lalu.
Wa'adat atau wa'adati boleh kalau mau diharokati, wa'adat barokatuha, dan kembali barokatuha, barokah daripada kalimat tersebut alal huda atas atau terhadap burung hudhud. Fakusiyah, dan dipakaikan atau dikenakan tajan, dikenakan kepada burung hudhud tajan, sebuah mahkota minas sami'il alimi, yang berasal atau yang telah dianugerahkan dari Allah, dari Dia Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Waqalat Balqisu, maaf, dan telah berkata siapa? Ratu Balqis. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karimun. Wahai para pembesar-pembesar, ini sesungguhnya aku ulqiya diberikan ilayya kepadaku kitabun karim, sebuah kitab yang mulia atau sebuah tulisan yang mulia. Innahu min Sulaimana, sesungguhnya kitab tersebut min Sulaimana, berasal dari Nabi Sulaiman atau datang dari Nabi Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya kitab itu berisikan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini Az-Zumar, penggalan surat Az-Zumar ayat 29 sampai 30. Jadi kitabun karim itu Az-Zumar ayat 29, innahu sampai Ar-Rahimi Az-Zumar ayat 30-nya. Walam yaqra'ha Sulaiman, dan tidak membaca kalimat tersebut Sulaimanu, siapa? Sayyidina Sulaiman, illa khudi'a, kecuali ditundukkan lahu kepada Nabi Sulaiman, kullu syai'in, segala sesuatu atau semuanya, maksudnya para makhluk ya. Sesuatu di sini makhluk maksudnya. Nanti ada ininya, detailnya. Wa amarahullahu, dan wa amarahullahu azza wa jalla, dan telah memerintahkan Allahu terhadap Nabi Sulaiman, yauma unzilal, pada hari unzilal diturunkannya kalimat basmalah tersebut, alaihi, terhadap Nabi Sulaiman ya, hinya ke Nabi Sulaiman, failnya nanti ke atau unzilatnya itu kalimat basmalah. An yunadiya, apa? Agar memanggil atau menyerukan Nabi Sulaiman fi asbati Bani Israila, di dalam suku-suku Bani Israel. Kemudian beliau berkata, alaman ahabba minkum, ketahuilah hai sesiapa ahabba yang ingin, sesiapa orang yang ingin menginginkan minkum daripada kalian, an yahduro, untuk menghadirkan amanallahi, keamanan yang berasal dari Allah, faliyahdur, maka hadirlah ila Sulaimana, kepada Nabi atau Sayyidina Sulaiman, fi mihrabi Dawudah, pada mihrabnya Dawud, Sayyidina Dawud. Fa innahu yuridu, maka sesungguhnya dia Nabi Sulaiman, yuridu, dia ingin, siapa Nabi Sulaiman, an yakuma khotiban, untuk melaksanakan khotiban, pembacaan sebuah khutbah. Falam yabqa mahbusun, maka tidak tersisa mahbusun, orang yang tertahan, fil ibadati, orang yang tertahan ya, mahbus, orang yang tertahan fil ibadati, maksudnya apa? Orang yang sedang beribadah, maka tidak tersisa orang-orang yang sedang beribadah, wala sa'ihun, dan juga tidak tersisa orang-orang yang berjalan atau para pejalan kaki. Sa'ihun itu artinya pejalan ya. Apa? Hatta harwala ilaihi, sehingga harwala, bergegaslah, ilaihi, menuju Nabi Sulaiman, hatta ijtama'at, sampai mereka berkumpul, alaihi, kepada Nabi Sulaiman, apa? Al-ahbaru,
Ya, al ahbaru wal ubadu waz zuhadu wal asbatu. Al ahbaru ini pendeta-pendeta, wal ubadu dan orang-orang yang ahli ibadah atau para ahli-ahli ibadah itu, waz zuhadu dan para ahli-ahli zuhud, wal asbatu dan suku-suku kulluhum seluruhnya indahu di sisinya Nabi Sulaiman. Faqoma fauqa minbari, maka berdiri Nabi Sulaiman fauqa minbari Ibrahim, di atas mimbarnya Sayyidina Ibrahim al-Khalili, Ibrahim al-Khalili sallallahu alaihi wasallam. Enggak bingung kan? Kok Nabi Ibrahim di sini pakai sallallahu alaihi wasallam? Kok sama kayak Rasul? Jangan bingung ya. Tahiyat tuh loh, kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Nah, begitu. Sebagaimana Allah juga berselawat kepada Sayyidina Ibrahim. Nah, makanya alaihi di situ pakai sallallahu alaihi wasallam. Tsumma tala alaihi, kemudian membacakannya dia Sayyidina Sulaiman alaihi, di atas hinya kembali ke mimbar, di atas mimbar, apa amanatu, sebuah amanah. Titik, kasih titik di situ. Baru al amanatu bismillahirrahmanirrahim. Adapun sebuah keamanan itu, al-amanatu, adapun sebuah keamanannya itu bismillahirrahmanirrahim. Nah, itulah sebuah keamanan yang dimaksud ya, sampai membuat orang itu harus berbondong-bondong. Baik, kita baca sedikit lagi ya, baru murad. Qala An-Nasafiyu, berkata siapa Imam An-Nasafiyu rahimahullahu, semoga Allah merahmati beliau, fi tafsirihi, di dalam tafsirnya, maksudnya di sini yang membahas tentang bismillah dalam tafsirnya ya, tafsirnya Imam An-Nasafi yang membahas tentang lafaz bismillah. Qila, dikatakan innal kutuba, sudah diganti tadi ya sama teman-teman ya, Ibrahim al-Khalili ya, itu bukan Ibrahim al-Khaili tapi Ibrahim al-Khalili. Kasih aja di bawahnya khail itu, terus khailnya coret atau tambah lam juga bisa kan itu ya, tambah lam satu. Maaf. Qila, dikatakan innal kutubas, sungguhnya kitab-kitab al-munazzalatu yang diturunkan minas sama'i, dari langit, ilal ardi, menuju bumi, mi'atun wa arba'atun, berjumlah 104, berjumlah 104 titik. Nah, kasih titik biar enak. Suhufu syithin situna, adapun suhuf atau lembaran-lembarannya yang diturunkan kepada Nabi Syith itu situna, berjumlah 60. Wasuhufu Ibrahim, dan lembaran-lembaran yang diturunkan kepada Sayyidina Ibrahim, thalathuna, itu berjumlah 30 lembar atau 30 suhuf. Wasuhufu Musa, dan lembaran yang diturunkan kepada Sayyidina Musa, qabla Taurati, sebelum diturunkannya Taurat kepada Nabi Musa, asyaratun, berjumlah 10 titik. Kasih titik biar enak. Wa Tauratu wal Injilu waz Zabur wal Furqanu, dan adapun Taurat wal Injil, ini jadi ataf nanti, bukan mubtada. Wa Tauratu wal Injilu, dan Taurat dan Injil, waz Zabur wal Furqan, dan Zabur dan Al-Furqan atau Al-Qur'an dan Al-Qur'an. Begitu titik. Bahasa Indonesia ini adanya juga perlu tepat. Wal Furqan ya, titik gitu situ. Jadi nanti tadi enggak jadi mubtada ya, wa Tauratu enggak. Jadi ataf. Wa ma'ani kullil kitabi, dan adapun makna seluruh kitab, majmu'atun, itu majmu'atun, terkumpul fil Qur'ani, terkumpul di dalam Al-Qur'an. Wa ma'anil Qur'ani, dan adapun makna-makna Al-Qur'an itu
makna-makna Al-Quran majmu'atun itu terkumpul fil Fatihati, terkumpul di dalam surat Al-Fatihah. Wa ma'ani Al-Fatihati, dan adapun makna-makna Al-Fatihah majmu'atun itu terkumpul fil basmalati, di dalam lafad basmalah. Wa ma'ani al-basmalati, dan adapun makna-makna lafad basmalah majmu'atun itu terkumpul fi ba'iha, di dalam ba'nya ha al-basmalah. Wa ma'naha, dan adapun maknanya ha ba, ba itu kan huruf itu muannas, makanya ha, bukan wa maknahu. Nah, ini intinya nih. Wa maknaha, adapun maknanya bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Nah, tambah teman-teman boleh. Setelah yakunu itu di bawahnya tambah lagi ma yakunu. Apa bi kana makana, dengan sebabku kana, apa-apa yang telah terjadi dengan sebabku sesuatu yang telah terjadi, maka apa-apa yang telah terjadi. Wabi, dan dengan sebabku juga yakunu, apa-apa yang akan terjadi. Dan dengan sebabku juga yakunu, sesuatu yang akan terjadi atau sedang terjadi, ma yakunu, apa-apa yang akan terjadi dan sedang terjadi. Bingung ya? Ya itu ya, begitu maksudnya, dengan karena sebabku ya, Allah maksudnya itu sesuatu yang sudah terjadi, itu karena sebabku. Semua sesuatu yang sudah terjadi maupun yang akan dan sedang terjadi. Nah, begitu saja sudah. Akhirnya enak. Zada ba'duhum, telah menambahkan ba'duhum, sebagian humnya ke ulama, sebagian daripada ulama. Wa ma'ani, dan adapun makna-makna alba fi nuqtatiha, yakni pada nuktohnya haba, pada titiknya ba. Ai fi dzalika isyaratun, tegasnya fi dzalika, pada titiknya ba itu isyaratun, sebuah isyarah ilal wahadati, terhadap keesaan atau sesuatu terhadap zat yang maha esa. Wahia adamut ta'addudi, dan dia zat yang maha esa, yakni adamut ta'addudi, tidak berbilang. Fahuwa al-wahidu, maka adapun ia zat yang maha esa maka adapun ia atau dia al-wahidu adalah yang maha esa, alladzi la nadhira lahu, yang dimana la nadhira, tidak ada serupa baginya, tidak ada serupa baginya. Ya Allah, titik. Wa adadu hurufil basmalatir rasmiyati, dan adapun jumlah huruf-huruf pada lafaz basmalah yang resmi, tis'ata asyara, yakni itu 19 harfan jadi tamyiz. Wa adadu khazanatin nari, dan adapun jumlah penjaga neraka, tis'ata asyara, itu berjumlah 19 khazinan, 19 penjaga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, alaiha tis'ata asyara. Itu penggalan surat Al-Muddathir ayat 30. Alaihanya itu hanya nanti an-nar, tis'ata asyara, 19. Qala, telah berkata atau berkata Ibnu Mas'udin. Satu lagi lah, Ibnu Mas'udin. Siapa Ibnu Mas'ud? Faman arada an yunjiyahullahu ta'ala, barang siapa yang ingin an yunjiyahullahu ta'ala, untuk menyelamatkannya Allah, untuk menyukseskannya, boleh menyukseskannya Allah Ta'ala, minaz zabaniyati, daripada malaikat zabaniyah. Kasih keterangan ya, malaikat zabaniyah itu biar nggak bingung. Faliyaqulha, maka katakanlah atau ucapkanlah bismillah, kalimat tersebut hanya masih ke kalimatun itu, bismillah di atas itu. Liyaja'alallah, agar supaya menjadikannya Allah, bikulli harfin, daripada setiap hurufnya, yakni junnatan, sebuah tameng boleh, atau perisai boleh,
ai tegasnya wiqayatan sebuah perlindungan min kulli wahidin minhum dari semua daripada salah satu ya Allah dari salah satu wa kullu wahidin minhum perlindungan daripada mereka semua. Begitu aja sudah ya. Humnya ke Az-Zabaniyah. Itu banyak sebetulnya para malaikat Zabaniyah. Fabiha semua kan kitabnya. Soalnya ada yang fiha loh kalau nggak salah. Fiha quwwatuhum. Enggak fabiha ya. Fabiha quwwatuhum wa biha istadhallu. Fabiha maka dengan kalimat bismillah tadi quwwatuhum itu kekuatan mereka malaikat Zabaniyah. Wabiha dan dengan kalimat basmalah tadi juga itu istadhallu mereka malaikat Zabaniyah tadi bernaung. Sudah sesuai kalam saya. Satu lagi aslinya pingin nambah barusan ya gak apa-apa. Baik, al-murad. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kitab Majalisus Saniyah. Tadi di pembukaan awal-awal saya sudah terangkan, sampaikan biografi singkat pengarang kitab. Baik, lihat di muqaddimah lagi ya. Alhamdulillah itu illadzi wafaqana. Wa ba'du. Nah di sini berkata siapa? Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani, bahwasanya beliau mengarang kitab ini itu sebagai pengingat ya bagi nafsi, bagi diriku atau yakni diri beliau, walil qasirina dan bagi orang-orang yang lalai. Kenapa di sini mampu memberikan atau menjadi pengingat? Ya, karena di sini Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani itu menambahkan di dalam syarah yang kita baca ini, yakni apa? Sebuah atau banyak faidah-faidah yang bagus dan mau'izah yang mulia dan poin-poin yang lembut dan jarang-jarang atau jarang-jarang dibahas atau yang jarang terbahas. Dan juga beliau menambahkan cerita-cerita ya, hikayat-hikayat. Nanti banyak cerita-cerita di sini. Ada hukiyah banyak di sini. Nah, yang dimana dengan itu semua itu akan membuat orang-orang yang memiliki keinginan itu menjadi tenang. Nah, karena sebab adanya faedah-faedah tadi, mau'izah tadi, poin-poin tadi, dan semua cerita-cerita tadi yang telah ditambahkan oleh Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani. Nah, kemudian beliau menutup kitab ini nanti pada penutupnya apa? Beliau menambahkan terhadapnya ini yang ditujukan untuk qari'ul mi'at, orang-orang yang atau para pembaca atau orang-orang yang ingin mengetahui tentang al-mi'at, hari akhir. Nah, beliau menambahkan nanti pada khotimnya yang dimana akan menjadi atau membuat mata menjadi rindu dan hati menjadi tertarik ya, atau menariknya hati ya. Itu. Kemudian hadis yang pertama. Nah, ini bagus nih kalau kita mau resapi ini pujiannya nih.
Alhamdulillahil qaimi ala kulli nafsin bima kasabat. Segala puji bagi Allah yang mengawasi terhadap semua jiwa. Jadi nggak ada yang lepas ya daripada pengawasannya Allah ya. Ya, nggak ada yang lepas atau bebas. Kita semua di dalam kepengurusannya Allah dan di dalam kepengawasannya Allah. Mau bagaimanapun jalannya wis, tetap Allah Maha tahu dan Maha mengawasi. Kemudian juga ar-raqibi ala kulli jarihatin bima ijtarahat. Beliau dia Allah juga mengawasi terhadap semua anggota tubuh yang kita lakukan. Jadi gerak-gerik anggota tubuh, baik yang buruk, tetap itu juga di bawah kepengawasannya Allah. Itu perlu kita tanamkan ya, belajar. Sama saya juga belajar ini sebetulnya. Apa yang saya sampaikan juga buat saya sendiri. Nah itu sama-sama kita coba latih ya, merasa diawasi ya, sama Allah. Nah soalnya kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah itu dibilang begini, kalau kalian berusahalah kalian agar tidak berada di tempat ya. Usahakanlah kalian agar tidak berada di tempat yang dimana ketika kalian bermaksiat itu dilihat oleh Allah. Itu maksudnya apa coba? Ya, maksudnya jangan bermaksiat sama sekali gitu. Itu kalau di Bidayatul Hidayah begitu bunyinya. Nggak akan pernah lepas kita ya. Ya udahlah, hati-hatilah. Atau kalau pun memang ngelakuin dosa terlanjur, ya cepat-cepat istighfar atau bertaubat. Takut ya. Al-muttali'i ala dhamairil qulubi. Selain tadi beliau lagi, dia Allah yang mengawasi terhadap semua gerak-gerik anggota tubuh kita ini yang zahir. Allah juga mengetahui semua rahasia-rahasia hati. Sama, hati juga tuh tidak akan pernah lepas daripada pengawasannya Allah ya. Makanya hati ya, dijaga ya. Karena memang tirakat yang paling susah ini kebetulan memang tirakatnya hati. Susah, angel, dijamin. Makanya perlu dilatih. Kalau aulia-aulia itu keren ya. Spesifikasi hatinya para aulia itu, meskipun secara bahasa hati ini mau dibilang kolap, berbolak-balik, tapi aulia itu enggak konstan, ya konstan, kontinu hatinya, selalu khusyuk, ikhlas, tenang, gak berubah-ubah. Nah itu jadi apa-apa yang terlintas itu tidak akan pernah lepas daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga alladzi la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin fis samawati wal ardi taharrakat aw sakanat. Yang tidak terhalang, Allah tidak terhalang daripada pengetahuannya Allah sebesar biji zarrah pun, atau kalau dalam kita sekarang apa istilahnya, atom ya, sebesar atom sekalipun itu tidak akan, Allah tidak jauh dan terhalang ya daripada untuk menyaksikan itu di langit, di
di bumi, sesuatu yang bergerak atau yang diam. Hatta yang kecil sekalipun, yang sedikit, yang banyak daripada af'al semua makhluknya ini, ya, itu semuanya sudah berada di dalam pengawasan dan perhitungan Allah. Ya. Nah kemudian juga al-mutafaddil. Nah ini sisi rahmat dan rahimnya Allah ya. Dia Allah menganugerahkan penerimaan ketaatan hamba-hambanya meskipun kecil. Wa in sawrat. Jadi usahakan untuk jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan sekecil apapun ya. Itu kebaikan. Nah, pasti akan dibalas itu sebuah kebaikan. Jadi jangan khawatir. Kebaikan sekecil apapun tetap akan dibalas kok sama Allah. Tenang saja. Ya kalau nggak di sini di akhirat nanti. Nah selain Allah maha menganugerahkan itu penerimaan ketaatan hamba-hambanya meskipun kecil, dia Allah juga maha luas ya ampunannya, bil afi an ma'asihim, daripada maksiat hamba-hambanya Allah. Allah juga maha luas tentu ya, maha rahman, maha rahim ya. Lebih luas ampunannya, jadi nggak usah khawatir ya. Jangan terjebak dengan penyesalan ya, penyesalan daripada melakukan sebuah dosa. Ya nggak apa-apa menyesal boleh, tapi sekalian dibawa untuk bertafakur penyesalannya itu. Maksud saya seperti itu, bukan penyesalannya ini nanti didasari oleh sesuatu yang dilebih-lebihkan atau overthinking, enggak. Nah, tapi jadikan penyesalan daripada dosa-dosa yang udah kita lakukan ya, itu dicari hikmahnya, maksudnya cari hikmahnya, kemudian diistighfari ya. Nah, seperti itu. Karena ya tidak perlu kita sesal berkepanjangan sebetulnya. Biasanya kan kalau orang yang terlalu menyesali berkepanjangan atas apa yang dia lakukan itu, maksudnya di sini maksud saya menyesalnya ini berlebihan bahkan ya. Nah itu seakan-akan nyesal banget sampai dia ini mengklaim bahwasanya oh sudahlah, dosaku udah terlalu banyak, kayaknya udah nggak ada harapan deh buat diampuni lagi dosaku ini. Enggak gitu ya, itu maksud saya, tidak seperti itu. Allah maha rahman dan maha rahim, pasti gitu. Kemudian itu pada lafaz tadi yang wa ba'du, dapat ya halaman 3 yang di awal, wa ba'du ya, paragraf baris ketiga, wa ba'du fa inna ahsanal hadisi kitabullahi wa khairul huda huda Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnari. Beliau ini kan Asy-Syafi'i ya. Beliau ini Syekh Al-Fashani Asy-Syafi'i beliau. Jadi kalaupun memang pada permulaan kalam beliau menggunakan
lafadz ini atau hadis ini jangan dilazimi dengan bahwasanya beliau gitu ya, bahwasanya beliau ini satu golongan ya dengan golongan sebelah, enggak gitu. Ya sah-sah saja kok kita mau menggunakan hadis ini. Ini kan hadis sebetulnya. Fa inna ahsanal hadis ini sah-sah saja sebetulnya. Dan tentu tidak melazimi kalau Syekh Al-Fasyani berarti enggak kayak gitu. Seperti itu ya. Biasanya kita kan enggak sekarang tuh kagetan biasanya. Kalau ada baca kitab fa inna ahsanal hadis kitabullah, kaget langsung. Tunggu dulu, lihat dulu. Dilihat dulu pengarangnya siapa, asalnya dari mana. Gitu. Ya. Nah, ini perkataannya hadis itu benar gitu perkataannya. Gitu. Nah, itu dibedakan ya. Nah, kita itu kan enggak kadang. Kok pakai lafaz ini ya? Udah terhukumi semua tuh, lafaznya dihukumi jelek, orangnya juga kena. Kayak gitu ya. Ya, itu maksudnya. Fa inna ahsanal hadisi, enggak perlu saya terjemahi lagi lah ya. Sudah paham semua kan teman-teman itu. Fa inna ahsanal hadisi kitabullah. Ya. Kemudian masuk ke hadis ya, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar ya. Sayyidina Umar, beliau mempunyai julukan Abu Hafs tuh ya, Abu Hafsin tuh. Julukannya Sayyidina Umar tuh Abu Hafsin. Bagaimana bunyinya? Sesungguhnya sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Amal. Ya, sesungguhnya semua amal-amal itu tergantung pada niatnya. Ada riwayat lain juga menggunakan jama' tadi, pakai bin niyati. Dan sesungguhnya likulli imri'in ma nawah, semua atau seluruh orang akan mendapatkan balasan dari apa-apa yang telah dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya hanya kepada Allah semata, hanya kepada Allah dan Rasulnya semata, maka hijrahnya betul-betul dan akan menyampaikannya kepada apa-apa yang Allah ridhoi tentunya. Begitu. Apa-apa yang Allah dan Rasulnya ridhoi. Niat itu penting, niat. Oman kana hijratuhu ila dunya, barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan hal-hal yang berbau duniawi atau keduniawian atau perempuan ya, dia akan dapat dunia itu dan dia akan menikahi perempuan itu. Tapi karena itulah hanya sebatas itu nanti dari apa-apa yang sudah niatkan, dari apa-apa yang sudah dia niatkan, bisa jadi nggak berlandaskan daripada apa-apa yang sudah Allah ridhoi atau apa yang telah diridhoi oleh Allah. Memang dapat perempuannya, dapat dunianya, tapi bisa jadi kalau nggak sejalan dengan ridhonya Allah karena niat tadi, sudah nggak lama biasanya tuh, nggak lama biasanya. Ya. Nah, hadis ini, jadi hadis ini itu juga diriwayatkan ya, atau diletakkan ya di dalam karangannya dua imam, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, pada dua sahihnya ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu hadis ini juga ada hadis ini, baik pada
Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Makanya fi sahihaihima allazaini huma asahul kutubi al-musannafati fil hadis. Nah, sekarang ya'lamu ikhwani. Nah, jadi sebelum masuk ke syarah hadis, ini mau menjelaskan dulu tentang keutamaan lafaz bismillah. Ya. Makanya di sini ya'lamu ikhwani waffaqani Allahu wa iyyakum li ta'atihi anna bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk menjelaskan tentang keutamaan daripada lafaz basmalah. Ya, karena sebetulnya saling melazimi kok antara niat dan bismillah itu sebetulnya. Ya, saling melazimi. Kayak kita biasanya itu sudah, ayolah bismillah, nah, gitu kan. Nah, saling melazimi sebetulnya. Ayolah bismillah. Nah, ini mau membahas tentang keutamaan dulu nih, keutamaannya daripada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Apa kata Syekh Ahmad bin Hijazi Al-Fashani di dalam syarahnya ini? Lihat, kalimatun man tahaqqaqa biha falahu jazilun nawwali. Sebuah kalimat, ya. Ini kalimatun mufrad, satu kalimat ini. Sebuah kalimat yang barang siapa atau sesiapa orang yang merealisasikannya, ya, atau maksudnya membacanya, merealisasikannya, maka baginya apa? Jazilun nawwali, pemberian-pemberian yang melimpah, pemberian-pemberian yang melimpah. Kita ini kan sudah diajarkan basmalah dari SD dulu sebetulnya, enggak, bahkan dari sebelum sekolah mungkin, ya, sama orang tua tuh sudah diajarkan bismillah. Tentu itu kita ini sudah menyaksikan sebetulnya barangkali, ya, apa yang kita saksikan, yakni ya sebuah faedah, ya, bisa saya sebut begitu, faedah daripada lafaz yang kita baca ini dari dulu, baik sebelum makan, sebelum tidur, sebelum melakukan hal apapun itu. Berarti kita sudah menyaksikan hal itu. Sama termasuk kita tumbuh sekarang nih, bisa tumbuh badan kita sehat. Nah, bisa jadi karena barokah bismillah. Nah, barokah dari makanan yang kita makan waktu kecil dulu, atau dari orang tua kita dulu saat nyuapin kita masih bayi dengan lafaz bismillah. Nah, barokahnya dari situ barangkali kita bisa hidup dan tumbuh sampai sekarang ini. Tuh. Ya, bisa jadi, bahkan sangat mungkin. Ya. Kalau saya mau anggap ya, klaim ya, mungkin, dan bahkan dapat dipastikan mungkin, ya, karena lafaz bismillah itu keutamaan dan barokahnya lafaz bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tumbuh, kita dijaga, tumbuh sehat seperti ini, bisa ke Mesir, alhamdulillah, ya, untuk ilmu maksudnya, untuk ilmu, kan, ya, berarti dari bismillah itu dulu. Itu, ya, bagaimana tidak, kita baca dulu ya, sampai ke pembahasan suhuf tadi itu. Baik, terus mana tadi? Waman dzakaraha balagha nihayatal amali. Barang siapa yang menzikirkannya, ya, ini dipakai buat zikir, maksudnya senantiasa menyebut dengan apa? Lafaz basmalah ini, ya, balagha nihayatal amali. Dia akan mencapai puncaknya sebuah pengharapan. yakni puncaknya sebuah pengharapan yang tadi, terkabulnya dari apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita harapkan. Mana? Oh, ini. Barang siapa waman lazamaha, dan barang siapa juga yang melazimkannya, khuliat alaihi khulul iqbal, dia akan dikalungkan dengan kalung penerimaan.
Maksudnya apa? Tadi kalung penerimaan adalah ya amal-amalnya ini akan mudah diterima. Amal-amal kebaikannya tidak sia-sia, akan mudah diterima. Itu ya. Wa ulbisa qalbuhu hilalal ittisali, dan akan dihias atau dipak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita lanjut sedikit lagi ya. Ya sambil dinikmati makanannya. Gak apa-apa. Nah, kemudian wa ulbisa qalbuhu hilalal ittisali, akan dipakaikan hatinya, yakni sebuah hiasan al-ittisal. Ya, maksudnya hiasan wusul hatinya. Ya bagaimana tidak, kalau sudah dilanggengkan ini lafaz bismillah, lisannya selalu menyebut bismillah, nama Allah, maka nanti hatinya juga akan berasar kepada hatinya, sehingga hatinya akan menjadi wusul. Wa ufrida ruhuhu, kemudian dikhususkan juga ruhnya, apa? Dengan kekhususan apa? Bisyuhudil jamali, dengan menyaksikan keindahan-keindahannya. Maksudnya keindahan di sini bukan keindahan Tuhan ya, keindahan Tuhan langsung, kayak gitu maksudnya. Tapi apa-apa yang indah itu, yang berasal dari Allah, yang dapat menenangkan dirinya dengan keindahan ini, itu maksudnya. Sama juga wastukhliso sirruhu bikasfil jalali, itu juga wastukhliso, dan dijadikan ikhlas dan bersih hatinya, sirruhu ya, bikasfil jalal, dengan tersingkapnya apa? Tersingkapnya al-jalal, keagungan. Afahiyya kalimatun, maka kalimat basmalah ini adalah sebuah kalimat yang dimana Nabi Nuh ya, zaman dulu Nabi Nuh juga bertawassul dengan lafaz bismillah. Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga apa? Ketika Nabi Nuh bertawassul dengan lafaz ini, itu barokah daripada lafaz bismillah ini justru malah kembali atau juga mengenai ya, asal daripada atau barokah daripada lafaz bismillah ini mengenai makhluk lain, atau di sini apa? Alal hudhud ya, ke burung hudhud. Ada kisahnya kan burung hudhud, sudah dibaca lagi nanti. Fakusiyata aja minas samil alim, maka dihiaskan ya, atau dikenakan oleh atau kepada burung hudhud ini sebuah mahkota yang berasal daripada atau dari karunia-Nya Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kan burung hudhud ini kalau nggak salah satu hewan yang masuk surga ya. Nah, ada burung hudhud, kemudian ada sapinya Nabi Ismail tuh ya kalau nggak salah. Terus ada anjingnya Ashabul Kahfi dan beberapa lain. Nah, salah satunya burung hudhud. Kemudian berkata juga Ratu Balqis, ya ayuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Nah itu isi lafadznya tuh, jadi dikasih surat oleh Sayyidina Sulaiman ya, ya Ratu Balqis ini, yang dimana isi suratnya itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu amalan tuh, kalau mau diamalin tuh, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau teman-teman yang punya hajat baca tuh 100 kali boleh, innahu min Sulaiman wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lam yaqra'ha Sulaimanu illa khudi'alahu kullu syai'in.
tidak membacanya kalimat tersebut Nabi Sulaiman kecuali ditakzimkan, ya, ditawadukan atau direndahkan. Ditawadukan maksudnya dalam keadaan merendah diri semua makhluk itu, ya. Ketika tatkala Nabi Sulaiman ini membaca kalimat tersebut atau Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini wa amarahullahu azza wa jalla yauma unzilat alaihi. Kemudian pada hari lafaz bismillah ini diturunkan ke Nabi Sulaiman, ya. Jadi Allah memerintahkan Nabi Sulaiman, ya, untuk memanggil suku-suku daripada kaum Bani Israel. Apa yang Nabi Sulaiman katakan? Alaman ahabba minkum an yahdura amanallah. Tahuilah hai para kaum, barang siapa atau sesiapa yang menginginkan daripada kalian, wahai kaum, an yahdura amanallah, untuk menghadirkan keamanan yang berasal dari Allah atau perlindungan yang berasal dari Allah, ila Sulaiman, ya. Maka hadirlah ke Nabi Sulaiman. Jadi di sini Nabi Sulaiman itu membuat pengumuman ceritanya. Allah memerintahkan Nabi Sulaiman untuk membuatkan sebuah pengumuman. Ini isi pengumumannya. Ala man ahabba minkum an yahduru amanallahi falyahduru ila Sulaimana fi mihrabi Daud. Di mihrabnya Sayyidina Daud. Kenapa di situ? Fa innahu yuridu an yakuma khatiban. Karena beliau Nabi Sulaiman ini ingin melaksanakan atau menyampaikan sebuah khutbah di mihrab Nabi Daud tersebut. Maka ketika pengumuman ini disebar, ya, beredar, falam yabqa mahbusun fil ibadati wala sa'ihun hatta harwala ilaihi. Maka tidak ada satupun yang tersisa, atau maksudnya semua orang-orang baik yang dia lagi memang ibadah, mahbusun fil ibadah, atau memang dia pejalan kaki biasa saja, ketika mendengar dan membaca pengumuman yang tersebar ini, mereka langsung bergegas menuju Nabi Sulaiman, ya, yang hendak menyampaikan sebuah khutbah di mihrabnya Nabi Daud. Ya bagaimana tidak? Ini keamanannya langsung keamanan dari Allah, yang udah pasti aman-amannya aman. Nah, siapa yang nggak mau? Makanya sampai orang yang beribadah pun tadi sampai bergegas menuju Nabi Sulaiman, ingin tahu apa sih keamanan Allah ini yang akan disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Maulah begitu. Mereka bergegas. Akhirnya mereka semua berkumpul, ya. Hatta ijtama'at alaihi al-ahbar wal ubad, semuanya berkumpul tadi, daripada pendeta-pendeta, obat, daripada orang-orang ahli ibadah, daripada orang-orang ahli zuhud, wal asbatu kulluhum, dan semua suku-suku tadi Bani Israel tuh semuanya. Nah, berkumpul sampai di dekatnya atau di sisinya Nabi Sulaiman. Nah, dimana pada waktu itu posisinya Nabi Sulaiman ini aqama fawqa mimbari Ibrahim. Jadi dalam mihrabnya Nabi Daud, di atas mimbarnya Nabi Ibrahim. Nah, begitu. Nah, kemudian apa? Beliau Nabi Sulaiman membaca. Nah ini, summa tala alaihi amanatun. Inilah keamanan yang dimaksud nih, yang mau disampaikan nih, di pengumuman tuh. Apa sih amanullah yang dimaksud nih? Nah ini, al amanatu bismillahirrahmanirrahim. Tuh lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ya, saking agungnya lafaz bismillahirrahmanirrahim, ya. Ya inti sebetulnya lafaz bismillahirrahmanirrahim itu. Nantilah insyaallah besok lusa, ya, bahas yang suruf tadi itu, biar ngena kok bisa bismillahirrahmanirrahim itu seagung ini kalimat, dan mempunyai faedah yang luar biasa. Makanya biasakan kalau di beberapa pondok-pondok pesantren itu dijadikan wirid-wirid khusus ini, wirid-wirid khusus. Ya di cerita ke saya kemarin tuh, nah, tuh
wirid Bismillahirrahmanirrahim ya, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Makanya juga kalau orang-orang soleh zaman dulu tuh, mereka tuh doanya nggak banyak sebetulnya. Kalau mau apa-ngapain, pakai ini aja nih sudah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu semuanya langsung kelebihan khawariqul adanya keluar semua langsung. Gitu. Cuman Bismillahirrahmanirrahim. Karena kenapa? Karena mereka orang-orang soleh itu ya selain memang sudah paham lafadznya apa, maknanya apa, maksudnya apa, dan mereka sehingga dari kepahaman mereka ini ya terhadap kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu mampu apa juga dibaca berlandaskan nanti dengan hatinya, tidak hanya di lisannya saja. Makanya bisa memberikan asar dan pengaruh yang sebegitu besarnya ya. Cuman hanya karena mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita sekarang kan belum tentu. Coba aja ntar nih habis ini kalian mau ngadain minuman gitu, Bismillahirrahmanirrahim. Nggak bisa. Atau terbang, loncat ke sebelah ini, Bismillahirrahmanirrahim, terbang nggak? Orang dulu tuh langsung mereka. Gitu ya. Bahkan ada ceritanya kan yang terkenal kan, ada salah satu pondok pesantren tuh, saya lupa di mana. Jadi santri-santrinya itu sakti-sakti semua ya, dan ketika ingin mengeluarkan kesaktiannya itu cukup dengan baca ini doang, Bismillahirrahmanirrahim, terbang, Bismillahirrahmanirrahim, hilang, Bismillahirrahmanirrahim, semuanya pokoknya. Nah itu saking agungnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak apa-apa ini teman-teman, kalau mau dijadikan wirid ahlan 100 kali boleh, 150 kali boleh, 700 saya lupa itu 700 ini, pokoknya segitulah, 700-an tuh boleh kalau mau dijadikan wirid boleh. Kalau tadi yang innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, kalau teman-teman ada hajat boleh itu dibaca malamnya, baca aja itu 100 kali. Itu kalau mau ujian untuk termin baca aja malamnya. Saya kasih resep ini sebetulnya, bonus ya gitu. Ya Allah ya Rahman. Ya sudah ya, kita tutup ya. Baik, kita akhiri sampai mana bacanya tadi. Sebentar. Mana terakhir baca tadi? Di mana Amal? Yang ada di situ terakhir ya. Berarti yang terakhir saya baca wabiha istadallu ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waqala Abu Bakrin atau waqala Abu Bakril Warraqi wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ultuf bina wal muslimin min kulli ainin lamma wa minal ida wa minal rida wa minal masaibi amma wa alaihimu ya Rabbana inka salamud daima summa salatu ala alladhi khasastahu bimukalamah
Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.